Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di video kali ini Ane kedatangan tamu. Nah, ini brother Ane nih, udah lama banget teman-teman. Ane nggak ketemu sama dia. Berapa, Dik? Berapa tahun? Tahun berapa ya? 2018. Terakhir ketemu tuh? Iya, Oh, set. Berarti ada berapa tahun rentang ke belakang? 4 tahun dah. 4 tahun. 4 tahun nih kita nggak ketemu lagi. Dan Alhamdulillah kita udah bisa duduk bareng lagi. Kita juga di video ini kita akan bahas juga tentang kuliahnya Adi dan juga pengalaman dia selama di rumah, mungkin selama kegiatan-kegiatan lu selama di rumah ngapain aja, Bi? Kalau kegiatan gue sih biasa, kayak orang-orang awam aja. Itu kayak gimana tuh? Ya main PS lah, PS ya. terus jualan. Jualan. Oh iya, kalau itu jualan mente apa aja nih? Ya jualan kecil-kecilan dah, jualan es batu. Nah, gue mau nanya nih, lu nggak gengsi tuh, Dik? Jualan? Enggak lah. Kenapa tuh? Motivasi lu? Mau Ya jualan? selagi ada cuan ngapain enggak? Tepat sekali ini, benar nih teman-teman. Jadi pada saat kita jualan, kita nggak boleh gengsi, betul ya. Betul. Yang kedua, kita motivasinya karena kebutuhan. Dan kita pada saat ikhtiar dan usaha itu negara nggak nanggung, ya enggak? Iyalah. Iyalah, apalagi Ngapain tetangga. nanggung? Iyalah. Oke. Dia aja nggak pernah ngurusin ya. Benar, yang ada ngomongin ya. Iya. Apalagi kalau kita belum ada kerjaan ya kan. Tapi nggak apa-apa lah, itu ya tetangga nggak penting ya kan. Nah, gue dengar lu saat ini lagi bikin project nih. Project apa saat ini? Ya gue lagi ngerintis sih usaha. Ya, apa tuh? Bikin kayak jadi penulis Novelis ya? novel Di Wattpad, Wattpad. aplikasi Wattpad. Itu temanya tentang apa ya? Mengejar mimpi setinggi langit. Nah, motivasi apa yang lu berikan kepada penulis, bukan penulis, sorry, pada penonton lah gitu, Nah, yang lihat cerita lu gitu. Kenapa lu mau buat itu di? Apakah untuk dokumentasi pribadi atau emang lu mau menyalurkan hobi lu? Siapa tahu dari situ lu ada jalan rezekinya di sana jadi penulis. Gimana? ya itu secara contohnya ya dari itu. Mungkin ini kayak pengalaman pribadi aja sih. Kayak apa tuh namanya, pengen lihat gimana jati diri gue sendiri gitu. Kayak harus berpikir ke depan, mulai usaha di mana. Terus apa tuh, ya jangan berpikir pesimis lah dalam hidup. Bener, cakep nih. Dan untuk ngebuat satu cerita di bagian pertama kan gue udah lihat ya, dan jujur pada saat gue nonton itu gue ikut alurnya itu, menurut gue pas, dan cuman ada sedikit saran dari gue, ini mah cuman kritikan ya. Jadi terlalu ceritanya itu datar, kurang ada adegan-adegan kayak misalnya si A ya kan, si Andi ya karakternya, Andi ya kan, itu mungkin dari situ apakah perasaannya itu kan masih belum ketahuan ya. Nah, jadi bikin gua tuh penasaran apakah sama si cewek siapa sih namanya? Manda. Iya, sama si Manda tuh. Jadi dia masih abu-abu gitu. Belum itu sih, belum sih? kayak awal-awal masa sekolah aja Oh sih. iya, gimana. jadi masih gengsi-gengsian lah buat mengungkapin perasaannya. Kan masih dalam bersaing gitu. Kan dalam kelas menjahit. Iya. Dia masih gengsi-gengsian lah. Oh iya, yang ngerti gua. Jadi masih belum mau mengutarakan perasaan. Tapi masih. benih-benih cinta si Andi itu di itu masih ada perasaan sama si Manda. Gimana? Masih awam-awam sih, masih Masih belum ada lah antara gitu. belum cinlok Oh, kayak istilah gaul ya. Cinlok ya, oke. Cinlok. Nah, Masih sebatas temen lah. masih sebatas teman ya kan, oke. Nah, yang di part kedua itu gua belum lihat tuh ya. Itu gimana nih alur ceritanya yang udah lu buat? Butuh berapa lama lu buat? 3 hari sih. 3 hari. Nah, inspirasinya itu lu dapat dari mana nih? Di sekolahan. Dari sana. Sekolahan kita dulu. Oh, dari sekolahan kita dulu di 27. Nah, gua sebagai konten kreator ya, sebagai istilahnya mungkin sutradara juga ya kan, karena gue sempat bikin film juga, film pendek, tapi alurnya nggak sedetail lu gitu.
kenapa lu bisa sampai sedetail itu gitu? Karena untuk mendapatkan itu susah, jujur asli. Gua aja butuh waktu kurang lebih 1 harian lah gitu. Bahkan gue minta, jujur nih ya, minta ditulisin sama bocah gitu. Jadi mereka yang nulis skripnya ya, bukan gue, karena pada bahasa Sunda mereka. Jadi gue cuman bagian editing aja lah, sama sedikit beberapa kalimat cerita di skripsi. Bukan skripsi ya, sih salah. Di skripnya lah, di tulisan itu. Alurnya. Kalau lu itu gimana tuh bisa sedetail itu? Ya gue dari pengalaman aja sih, dari pengalaman sekolah gimana gitu. Kayak ininya ditolak atau dicinlok atau gimana. Waduh, Dari pengalaman SMP juga gitu. Ada yang deket banget, kadang-kadang yang jauh banget. Nah, selama lu udah ngebuat ini kan, tadi terakhir dicek berapa yang nonton? 6 orang, 6 views. Itu kira-kira lu tahu nggak tuh siapanya nonton? Ya, Satu kan udah gua ya kan? ya satu dari dia, satu lagi belum tahu lah. Nah, satu lagi belum tahu. Hanya Allah aja yang tahu. Asik, bener, Dit. Nah, oke, Dit. Kita balik ke topik ini, Dit. Seputar usaha nih ya kan? Menurut gua pada saat lu ngerintis usaha ya kan, waktu masih kita awal-awal lulus lah ya kan, 2000 pertengahan lah, 2019 ya, waktu 2018. Iya, 2018 itu kita pertama kali ketemu lagi tuh di waktu pas gue beli usaha lu apa sih waktu itu, gue lupa. Usaha gua nasi goreng sama soto sih. Iya, itu kan yang kedua ya kan. Ya. Yang pertama yang Frozen. Brownies. brownies dia itu tuh. Brownies cup. Iya, brownies cup. Kan lu bilang ke gua tadi, itu kan lu rugi tuh. Tapi lu kenapa mau menjalani itu? Ya gua terinspirasi dari kakak sepupu gua, tante gua sih. Tante gua yang dari bokap. Dia ngelihat kayak usahanya berkembang gitu, maju. Soalnya kerja kan dari Padang ya. Iya. Nah gitu, usahanya maju. Dan gue mencoba di sini. Mencoba peruntungan ya. Mencoba peruntungan Wah, gitu. Masya Allah. Apa siapa tahu kan? Ada Siapa tahu ada rezeki. Benar-benar. Nah, lancar baru Teruskan. diteruskan. Nah, ini soal Frozen nih. Yang mungkin buat teman-teman yang nonton video ini, lokasinya di mana di Frozen? Itu adanya di belakang Indomaret, Kalau Indomaret, Jalan Stasiun Cigaraksa. ya aku dulu lengkap lah. Belakang Iya, Indomaret. Patokannya di itu kan ada stasiun tuh. Yeah. Ini kan Indomaret nih. Pas di belakang itu Pas di belakangnya, jadi ada pertigaan. ada spanduknya lah. Ada spanduknya. Takana Frozen. Takana Frozen. Jadi harga paling murah Takana Frozen, jadi makanan beku ya kan. Itu kan produknya yang gua tahu kan nugget ya kan. Terus mungkin ada juga kayak ayam ya kan. Ada nggak ayam? Ada. Nah, di situ lu jual harga yang paling mahal berapa nih? Kalau ayam, Bukan yang Takana Frozen, produknya yang paling produk mahal. yang paling murah, paling mahal. Paling mahal dulu lah. Dimsum, kalau ada. Dimsum, berapa tuh harganya? Kalau ada paling gocap Gocap, 50. 50.000. Yang termurah, Yang termurah bakso-bakso, bakso-baksoan. bakso-baksoan kayak Minako Iya, berapa tuh? 15.000. 12.000 masih sangat-sangat terjangkau ya. Buat di rumah, buat ngemil ya kan. Jadi kalau teman-teman nih yang di daerah Tangerang ya kan, khususnya di lingkungan sekitar Perumahan Taman Adiasa ataupun di 300 bisa nih order ke teman Ani Takana Frozen di Instagramnya ya. Ya, Nah, nanti kamu bisa DM ke sana atau nanti akan aku kasih nomor teman aku. Kamu bisa lihat juga nanti di situ untuk tanya-tanya soal harganya. Tapi untuk saat ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih? kalau bukanya sih weekend aja sih, Hari libur berarti. hari libur, Minggu. Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu. Nah, untuk produknya sendiri itu kan jangka waktunya berapa lama ditahannya itu? Ini kan kita kan ada masa produk dari pabrik. Oke. Itu dari kita nggak mau beli produk tuh yang kayak kadaluarsanya pendek. Iya. Jadi maunya yang panjang kadaluarsanya. Paling Bertahun-tahun lah, sekitar ya. yang bertahun-tahun. Paling berapa nih? Paling sekitar kalau ada setahun 2 tahunan lah. Setahun 2 tahun nih, berarti ini sangat-sangat menggiurkan bisnisnya. Tapi langkah awal pada saat lu merintis itu gimana, Dik? Ada tantangan atau hambatannya?
Hambatannya sih ya gitulah, ada apa tuh, kompetitor, Kompetitor itu satu hal yang biasa lah. Oke, tenang aja. saingan dalam bisnis. Benar, itu satu hal yang wajar teman-teman. Bahkan di setiap kita usaha pun pasti banyak aja. Usaha boleh sama, ingat teman-teman. Tapi rezeki tidak bisa di copy paste. Ya, nggak? Ya, Oke. benar. Sekarang- Benar kata teman Ani, benar. Iya, benar ya Allah. Jadi gini nih. Nah, gue penasaran nih. Pada saat lu buka usaha itu, ya kan, lu modal awalnya berapa di yang lu tahu? Kan yang mulai kan bokap, ya kan? Sama nyokap. Itu sih modalnya sih gratis sih, dari usaha. Sekarang dia udah almarhum, udah meninggal. Siapa? Wiwi namanya. Dari keluarga lu apa? Bukan. Ada? Bukan, dari pertama dari om gua yang kerja di sono. Jadi dia kan dulunya kan punya frozen tuh di galeri, namanya di galeri. Jadi gua ngambil di sono, dia nawarin. Iya. Kali gue dikasih freezer sama isinya lengkap. Masya Allah. Berarti Jadi lu kita cuman ini doang sih, nyewa tempat lah. enggak, Gimana? cuman kayak apa tuh namanya? Jalanin doang. Lu jalan jadi tinggal terima beres ya, lah. terima beres jadinya. Iya. Benar-benar. Berarti di situ lu benar-benar real gratis ya. Real. Tapi untuk tempat sendiri itu gimana? Kan bayar mesti. Apa emang itu udah punya lu pribadi? Untuk tempat sih udah punya pribadi. Masya Allah. Berarti udah tinggal langsung jalanin ya. Iya. Nah, di antara produk Projen yang paling laku yang mana? Nah, aku sih nugget, kentang, Nugget, kentang, sosis. itu yang best sellernya. Iya, best seller. Best sellernya. Terus, Dip, nah orang kan pasti mikir ya kan, inilah. Pasti kan mungkin agak susah tuh buat nyari lokasinya tuh. Buat datang ke sana kan orang males tuh. Bisa nggak tuh metode via COD atau lu langsung datang ke rumahnya? Bisa nggak? Bisa Lu bayangin. COD layani, datang langsung juga lain. Itu termasuk misalnya dari luar Dari Tangerang misalnya. bisa Luar COD, juga. Bisa COD juga. bisa. Yang terdekat lah. Terdekat. Tapi berarti untuk saat ini belum melayani yang di luar Tangerang. Belum. Soalnya belum sampai sono. Iya benar. Kecuali nanti udah ada Kecuali perkembangan. ada perkembangan yang pesat baru. Oke. Nah sekarang kita bahas topik seputar kuliah lu nih. Nah pada saat lu kuliah, lu kan udah pernah bilang gue waktu sekolah ya kan, gue nanti udah lulus gue kuliah. Ya kan? Lu waktu itu kebingungan nggak tuh milih kuliah yang terbaik, apa emang lu udah direkomendasiin sama nyokap lu untuk kuliah di Umpam? Oh, gimana nih? Awalnya sih kan ikut SNPTN. Oh iya benar. Bener kan? Iya benar. Kan kita pernah Terus, coba ya kan. Nah, terus Terus lulus tuh di PB. Terus buat tes tuh di sono. Udah berapa hari, pengumuman 3 hari. Gua ngetes pertama, ya. terus tes timbang berat badan tuh. Nah, Berat badan gua sih ya maklum lah, iyalah. tahu sendiri lah. Banyakan lemak ya. Nah, dia sebutin juga kali. Harus olahraga berarti lu. Ah. Oke terus. Nah, awalnya tuh optimis tuh masuk. Oke. Harus dong itu. Iya harus. Terus udah 3 hari pengumuman, patah semangat udah nggak lulus. Oh berarti gara-gara itu ya. Oke. Mm-mm. Terus gak lama kemudian setelah itu apakah lu masih ada kesempatan untuk lanjut lagi? Masih. Buat situ? Berapa kali lu sampai nyoba di PB nih? Nggak nyampe IBB sih, langsung ke swasta. Langsung puas ke swastanya berarti Ah. lu nyoba cuma sekali pada Sekali saat doang pas waktu SNPTN. berarti pada saat lu udah gagal, dinyatakan gagal ya, Ah. lu langsung Ke swasta. ke swasta. Di swasta juga udah keterima, itu cuma IPB cuma cadangan doang. Ya. Itu maksudnya cadangan itu gimana? Mungkin buat teman-teman aneh ini. Kalau Nah, istilah maksudnya cadangan nih, Gimana tadi? gini, Ya. kalau misalnya teman-teman udah keterima gitu Ya. di swasta, Ya. tapi pengen ke negeri, ya sok mangga, coba aja dulu. Kalau selagi pikiran optimis pengen swasta ya swasta, negeri ya negeri. Ngapain ke swasta selagi ada negeri. Jadi itu maksudnya pada saat nanti mungkin cadangan itu jadi kayak pemain bola bukan sih? Jadi istilahnya misal nih si ini dinyatakan
kurang memenuhi persyaratan lah, baik itu dari tinggi badan atau berat badannya ya kan, atau nggak sesuai dengan kualifikasi, tapi si yang cadangan ini sesuai gitu, jadi dia diprioritaskan gitu. Iya, diprioritaskan gimana maksudnya kayak gitulah. Oke, ngerti gue. Nah, kenapa lu ngambil jurusan ini apa? Biologi. Iya itu. Ya karena terinspirasi dari guru Bu Fikri namanya. Fikri, masya Allah, masih ingat aja lagi guru Fikri. Guru favorit. Bener ya Allah, gue juga kangen. Lu kangen nggak? Kangen lah. Iya, kapan-kapan nanti. Ya kalau ada, selagi ada di sekolahan. Iya benar. Dia kan gurunya kan ganti-ganti ya. Oh gitu. Setahu teman-teman saya sih, banyak yang diganti gurunya. Oh berarti selama kita udah alumni di 27 banyak guru-guru yang udah diganti? Udah. Termasuk Bu Fikri? Bu Fikri belum tahu, kayaknya belum dah. Bu Fikri belum. Yang lu tahu siapa aja nih yang udah diganti? Bu Bahasa Inggris. Bu Bahasa Inggris siapa tuh? Aduh gue juga lupa. Bu Miss Meti. Miss Meti ya. Miss Meti guru baperan. Oh ya. Dan Bu siapa sih? Bu SBK dulu yang kita nyanyi. Astaga. Siapa ya? Pak istrinya Pak Ajis kan? Bukan. SBK yang dulu yang orang Maluku, orang luar gitu. Gue lupa gitu. Beberapa guru tuh emang berasal murid ini ya. Parah nih, jadi contoh guys. Ya, tapi tetap gue nggak akan pernah ngelupain yang namanya jasa guru, karena kalau nggak ada guru kita ya kan, kita apalah arti kita gitu. Tanpa seorang guru kita juga mungkin nggak bisa belajar kayak gini lah. Ya, benar lah, ada keterlibatan lah seorang guru dalam kehidupan kita. Oke, Dip, terus siapa lagi yang udah diganti yang lu ingat? Tahu sih cuma itu doang. Oh, cuma itu doang. Berarti selebihnya sih nggak tahu. Iya, karena berarti lu terakhir ke sekolah maksud juga kapan? Ngambil buat pendaftaran IPB doang sih. Bulan apa ya, lupa lagi, kayak bulan Juli apa Maret. Lupa. Oke, sekarang hambatan pada saat lu kuliah itu tantangannya gimana nih? Kayak gini lah, contoh misalnya kan, gua mau kuliah nih, tapi kan kebanyakan orang beralasan ya, satu kekurangan dana ya kan, sama yang kedua mungkin laptopnya belum ada. Apakah itu semua lu udah dibiayain orang tua lu? Apa lu sebagian lu punya usaha sendiri? Iya, persis sih dibayarin orang tua. Ya awal-awalnya sih nggak punya laptop juga. Komputer apalagi nggak ada. Pas pelajaran menulis agama Islam itu kan disuruh nyari ketik-ketik. Iya. Terus sama ngeprint juga. Ya terpaksa. Beli berarti lu mesin printernya? Beli juga. Itu doang sih, pertama sih laptop dulu. Laptop dulu. Oke, berapa tuh laptop nih kalau boleh tahu? Mau rinciin aja. Sekitar. Biar ada gambaran nanti teman-teman kita yang nonton. 6-an lah. Berarti 6 jutaan. Itu yang paling bagus ya? Iya. RAM-nya berapa itu RAM-nya? Kalau nggak salah ya 2 lah. 2 ya, berarti itu udah kapasitasnya udah bagus ya. Itu kalau buat biasa. Kalau buat editing, buat game beda lagi. Buat game beda lagi lah. Berarti minimal yang buat game sama buat editing di atas 4 atau di atas 4. Di atas 4 ya. Oke, Dik. Jadi selama lu kuliah di sana gimana di perjalanan lu gitu? Kan sekarang alhamdulillah nih teman-teman, kawan aneh nih, brother Adit, teman SMA aneh, besok itu insya Allah mau wisuda. Doain ya teman-teman, mudah-mudahan lancar dan sukses. Dan ya, itu gimana tuh Dip? Perintangan lu pada saat lu kuliah tuh gimana Dip nih? Buat memotivasi teman-teman biar kebanyakan orang pada saat bentar lagi mau skripsinya gitu, itu pasti pusing ya kan, pokoknya udah pusing duluan lah. Lu gimana tuh Dip? Lu ngehandle-nya itu sendiri apa, mohon maaf ya, apakah lu pakai jasa sih? Gimana tuh? Kalau skripsi ya dari sendiri. Oh, jujur-jujuran berarti ya? Jujur. Kalau misalnya pakai jasa, berapa nih yang lu tahu? Ya 500-200an lah. 500-200an jasa skripsi itu ya? Setahu dari temen aneh sih. Masih gitu. Itu berarti skripsi itu berarti seluruh rangkuman materi yang lu dapatkan di
perkuliahan lu ya kan. Jadi yang gua tahu itu Dik. Jadi lu ngerangkum materi yang udah lu dapet ya kan, selama di kuliah, terus nanti lu presentasikan ke calon pembimbing lah. Apa sih yang Pembimbing. iya, calon pembimbing itu maksud gua. Pembimbing. Benar kan itu? Itu namanya apa sih? Apa sih? Apa ya, lupa. Itu pembimbing skripsi namanya. Pembimbing skripsi teman-teman. Nah itu lu butuh waktu berapa bulan sih Dik, buat nyelesain skripsi? Ya, kalau butuh berapa bulan sih, pertama udah down duluan sih. Udah down dulu. Itu Pertama udah benar pasti lah sih, ya. pertama udah benar. Oh berarti ada Sempro. revisinya? Revisi. Berapa kali Dik? Ya, kalau dihitung sih 8 kalian lah. Oleh, memang tidak mudah teman-teman. Gue yakin pada saat kita kayak dulu aja waktu kita sekolah apa sih? Iya. namanya? Makalah kita apa sih? Makalah ke Study Jogja. tour Ya, ya, ini study kan tour ya, ke study Jogja tour ini nih. dia aja nih masih ingat ya, study tour ke Jogja apa sih, karya ilmiah Ya, lah. karya ilmiah. Jadi kita juga diinterview juga sama guru pembimbing ya. Nah, ya. Gitu, ditanya-tanya materi Si apa pembimbing yang kita- gitu. Iya gitu maksud gue. Oke. Gitu juga sama Dik. Sama. Jadi Dikasih apa tuh namanya? Ini kamu salah. Ini kamu salah, diperbaikin salah. Oke. Lebih menyakitkan lagi sih Iya. pas skripsi. Pas skripsi berarti pada Pas saat mau sidang. mau sidang itu direvisi juga itu waktu itu gimana Dik? Bukan. Ya. Pertamanya itu dipanggil ya. Iya dipanggil. Panggil kayak biasa kan. Ah, Duduk. Oke. Terus dikasih tuh hasil skripsi kita. Kamu baca nih. Oke. Masuk apa enggak Iya iya. di jurusan kamu. Terus gue baca tuh. Iya iya. Pengaruh pertama sih bukan yang ini ya, yang lawannya pengaruh apa tuh, loyalitas konsumen, Oke. kepuasan pelanggan. Nah, Iya ya. Jadi lu buat analisa lah ya gitu. ya Puasa itu dari maksudnya. judul. Ah, Terus kata dosen, namanya dosen penguji bukan dosen Iya. pembimbing. dosen penguji ya. Itu kamu masuk jurusan kamu apa enggak? Soalnya jurusan gue sih akuntansi. Akuntansi. Gua kiranya waktu itu lu jurusan bisnis Dik, karena kan lu juga senang usaha ya kan. Iya. Kira gitu. Kenapa lu lebih milih akuntansi Dik? Enggak apa sih di mana di kuliah lu kan ada banyak kan? Jurusannya ada apa aja Dik yang lu tahu? Banyak sih, ada 20-an. Soalnya ada bangun lagi di Sutomo, namanya Universitas Sutomo di Serang. Itu ada 10 jurusan baru lagi. Yang lu tahu lah apa? Iya. Dari Kalau di sini bukan yang baru. ya di sini lah. Ada sastra, hukum, PPKN, MTK, teknik, ada teknik kimia, fisika, terus informatika. Dosen. Apa lu ini dia? Iyalah, alumni baru. Benar ya Allah. Oke, jadi gini, berarti lu lebih milih itu karena prospeknya mungkin menjanjikan Prospek untuk ke depan. ya buat ke depan, buat lebih kerja. mungkin lebih gampang lah ya dibandingkan dengan mungkin kayak sastra gitu. Karena mungkin kesana mungkin kayak sastra mungkin lu harus Belajar lagi, kayak- belajar benar. nulis yang benar. Benar, itu kan termasuk mungkin buat bikin novel. Nah, Memang tidaklah mudah ya. Oke, sekarang gini deh. Pertanyaan gua ada lagi nih ya, seputar ini di percintaan lu ya kan selama di sana. Udah Aduh. kita hal-hal yang itu aja. Nah, selama lu di sana, apakah lu pernah jatuh cinta sama orang yang udah punya pasangan gitu? Apa lu kan nggak nyangka ya, lu ternyata udah punya pasangan gitu. Lu pernah nggak gitu merasakan ada ketertarikan dengan wanita yang di sana? kalau ada ketertarikan sih ada. ya pasti ya. Terus Ada lah, wajar kan manusia. wajar manusia. Ya, tapi tahulah, dia kan udah punya. Oh dia udah punya. Jadi lu down ya? Ya, Jadi lu nggak terlalu pikirin pusing banget sih. Jadi lu mungkin lebih Tapi kayak temen, sebatas temen aja. temen dulu, Temen dulu baru nanti kalau dia keseriusin. seriusin. Kalau dia belum punya pasangan ya. Ya. Kalau dia udah punya pasangan jangan. Apalagi kalau udah nikah bahaya lah. Iya. Apalagi di sana udah ada banyak yang nikah. Oh gitu Dik. Heeh. Berarti udah ada yang mungkin hamil Yang juga, udah- yang kuliah juga ada yang Hamil sih belum. enggak, misalnya ada nggak yang pernah lu tahu gitu teman kuliah lu misalnya hamil terus dia kuliah gitu? Ada juga Dik. Belum berarti Belum ada. belum ada ya. Masih ada yang nikah, terus ada yang masih pacaran. Oh gitu. Oh iya.
Berarti selama di sana lu menjomblo terus dong, Dit? Udah nasib lah. Nggak apa-apa, Dit. Itu kan pilihan. Iya. Pilihan. Bukan satu hal aib, bukan. Karena itu pilihan kita, dan nanti di waktu yang tepat insya Allah pasti dulu dipertemukan dengan jodoh. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan aja nih salah satu di antara kalian ya jadi jodohnya. Kan siapa tahu aja ya. Oke. Jadi selama lu kuliah, Dip, suka dukanya apa, Dip, yang lu rasakan nih? Kan kebanyakan ngeluh ya kan, gue mah lebih milih. Jadi karena gue juga mikir gini ya kan, gue sebagai karyawan ya kan, gue juga mikir gini ya. Pada saat gue udah kerja ya kan, gue mikirnya kayaknya enakan sekolah lagi deh, ya kan, nggak ada beban pikiran, ya kan, paling cuma masalah MTK doang lah, ya kan. Iya. Intinya gitu dong. Nah, tapi pada saat kita masih sekolah ya kan, aku pengen cepet-cepet kerja nih. Bosen gua di sini terus ya kan, sekolah mulu, duitnya nggak ada ya kan, paling susah lah gitu kan gitu. Nah, apakah perasaan itu lu masih ada, Dit? Kayak Masih. Gitu? Masih. Nah, Masih ada. suka dukanya tadi belum dijawab. Kalau suka dukanya, Selama kuliah. ya pernah dimarahin guru, pernah dosen. Terus pas awal semester 4 badai corona melanda. Badai corona melanda itu. Berarti Jadi nggak bisa kuliah lagi. sebenarnya lu lebih nyaman kuliah secara offline apa online nih? Offline lah. Offline. Tapi kebanyakan orang kayaknya happy aja tuh yang kuliah online ya kan. Ya lu belum tahu aja online gimana. Gimana kayak gitu tuh rasanya, Dit? Kan gua sempet lihat juga ada meme-nya ya kan, ada yang di molor ya kan. Iya. Sambil Kalau itu juga termasuk. Hmm. Kalau offline kan bisa ketemu teman, Iya benar. tahu bareng, bercanda bareng. Kalau online satu kuota internet. Iya benar ya. Benar. Itu udah kebutuhan kan, apalagi lagi pandemi gini. Belum koneksi putus. Belum koneksi putus-putus. Apalagi kalau dosen ngasih materi, Si arahan ya. ngasih arahan, ngantuk bawaannya ngantuk. Oh gitu. Jadi nggak Bawaannya kayak Nina Bobo. Oh gitu. Jadi kayak lu diceritain ya. Iya, kayak didongengin. Oh lain lagi kalau offline mah lu setidaknya bisa Nangkep lah walaupun sedikit. Benar. Oh ya, Dip. Untuk anggaran lu kuliah, Dip, berapa, Dip, biayanya, Dip, rinciannya lah. Yang lu tahu aja kayak ongkos sehari-hari berapa, Dip? Waktu dulu sih sebelum corona murah, Berapa? paling gocap Gocap tuh ya, pulang pergi. tuh. Makan sambil makan Makan apa? paling bawa uang paling 100-an. Bawa bekal juga dong. Enggak lah. Warteg Oh, mantap. Wah, lu Padang. bener. Wah, kalau emang temannya Padang ya, Dip, dari dulu tuh. Iya. Dip, sekarang gini lah motivasinya buat yang nonton nih. Kenapa penting banget kuliah bagi lu, Dip? Motivasinya apa? Kenapa lu mau kuliah, Dip? Motivasinya dari lu gimana? Kalau motivasi gue sih, ya kalau misalnya kalian udah kerja gitu, ya bisa lah buat naikin jabatan, Naikin karir juga naikin ya? karir, jenjang karir, terus buat nambah relasi. Benar sih, benar. Karena emang nggak mudah di Iya. relasi kayak gini. Jujur ya, selama gua gawe juga, circle gua di situ cuma gitu-gitu aja. Dan memang tidak mudah untuk cari partner usaha, ya kan? Butuh relasi yang sama-sama sefrekuensi gitu. Oh iya, Dip, gua juga lupa jelasin juga ke ente nih, ada beberapa statement opini orang gitu ya, bahwa kuliah itu nggak menjamin kita sukses. Bagaimana respon lu, Dip? Nggak bener sih. Sebenarnya itu gimana? Kayak gimana? Nggak jamin orang sukses. Sukses kan di tangan Allah. Dan ikhtiar lu Dan juga ikhtiar. dong. Iya. Masalah hasil kan kita. Masalah hasil kan yang kita serahin. Nah, Berarti itu nggak benar deh. Nggak benar. Oke. Jadi kalau menurut pandangan gua ya, Dip ya, dari beberapa orang yang istilahnya ya ngasih kayak arahan, tapi dia udah pendidikannya udah S1 sih. Dia bilang intinya gini, kita yang mau kuliah nih teman-teman, jadi kuliah itu sebenarnya memang tidak menjamin kita sukses. Selagi kita mau ikhtiar, berusaha, insya Allah pasti sukses. Ya. Dan tergantung dari usaha kita, kekonsistenan kita, dan kita ya intinya ya jangan putus asa dan jangan menyerah. Selagi tangan, kaki masih Allah berikan, masih bisa bergerak dan jalan, ya udah kita maksimal
semampu kita lah gitu, selagi masih diberikan nafas ya kan. Jalanin aja selagi muda, kita harus ambil resiko nih, nggak apa-apa, apa aja kerjain teman-teman. Dan kuliah juga menurut orang-orang itu cuma kunci aja gitu, kalau menurut orang-orang ya istilahnya tuh. Jadi kunci aja istilahnya gitulah, kayak buku lah ya kan. Lu kalau udah ada istilahnya ijazah lah, jadi gampang lah gitu buat ngelamar. Kayak misalnya nih, lu misalnya mau masuk ke pintu A ya kan, pintu A nih lu kuncinya udah pegang nih, ya udah ada nih istilahnya, lu udah ada pegangan lah gitu. Jadi gampang lu masuknya gitu. Dan lagi ketika gua nih ya kan, yang gak ada notabene kuliah, itu gua agak susah gitu. Mohon maaf teman-teman, tadi ada sedikit teknis gitu karena ini badai, bukan badai ya sih. Itu jatuh lah. Pokoknya ada yang jatuh lah. Oke. Jadi gitu, mohon dimaklumi teman-teman. Oke. Jadi gitu nih. Kalau menurut lu gimana tuh statement gue tadi soal itu? Lu setuju? Enggak lah, selagi gue masih bisa kuliah, gue jalanin. Selagi kalau ada kerjaan ini, gue jalanin juga sambil kuliah. Jadi enaknya mungkin kuliah sambil kerja ya? Ya, jadi itu. Mungkin Sabtu biar ada penghasilan, ada, ya. penghasilan ada, biaya sendiri ada. Gitu. Oke, sekarang ini kedepannya lah kita ngomongin lu 5 tahun yang akan datang, lu kira-kira proyeknya apa nih? Kedepannya, apakah nanti lu mau buka usaha sendiri atau nanti lu pengen buru-buru nikah dulu di umur berapa nih? Oh iya, ini 5 tahun dulu lah, ini terlalu berat nih bahasanya. Nggak apa-apa, ini mungkin buat orang yang penasaran soal lu gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu ya masalah jodoh ya kan. Iya benar. Ya, nanti kan Gusti Allah. Dan ini salah satu mungkin pertanyaan yang nanti akan diajukan juga ke calon pasangan lu nanti. Kan kita juga perlu tahu ya kan, dalam membina hubungan itu jangka panjang lu apa nih ke depannya? Kalau jangka ke depannya ya, kalau sekarang sih lagi bikin novel. Novel itu satu. Nah, jangka pendeknya? Pendeknya menjalani usaha orang tua dulu. Oke, lanjut. Terus apa lagi ya? Belum kepikiran sih, cuman kepikiran itu dong. Berarti jangka panjang lu untuk saat ini lu sama novel. Ini sama kalau insya Allah sih kalau dapat 2023 daftar CPNS. Amin ya Allah. Itu lu udah tahu tuh proses untuk masuk CPNS di persyaratannya? Persyaratannya harus ada ijazah S3, S1. Oh jadi SMA belum bisa ya Dip? Sekarang bisa, tapi paling jadi berapa tuh? Bukan. Gimana? Di lapas. Oh di lapas. Sipir. Jadi penjaga penjara dong. Yo gitu. Berarti kalau S1 lu bisa kalau bisa sih ke BUMN. Berarti itu project lu ke depannya ya, Masya Allah, mudah-mudahan dimudahkan nih. Oke. Ini satu hal yang menarik juga nih. Tadi gua lupa nanya ya soal lu. Kalau boleh tahu dan lu kalau berkenan mau jawab, kira-kira di usia berapa ya lu bakal untuk nikah lagi? Berat ini pertanyaan. Feeling aja ini. Berat. Perkiraan gitu. Lu mau nikah di umur berapa? Ini kan ini masalah jodoh kan Gusti Allah ya kan. Jadi beberapa artikel ini mah terserah lu ya, lu mau setuju atau tidak itu hak lu. Jadi pria itu rata-rata menikah di usia 25 sampai 27 tahun, bahkan abang sepupu gua juga nikah di umur 30 tahun. Walaupun pada saat itu banyak orang yang mencibir dia loh kayak ngelaku, padahal abang sepupu gua ganteng, namanya Ipur, gua biasa manggil bos ya kan. Purnama, dia fokus dulu ya kan ngebangun usahanya ya kan, sama ngumpulin dananya di, emang sih dia gaji besar, kerjanya di NTT lah gitu, di bagian timur lah ya gitu. Jadi dia ngumpulin dana dulu di. Nah kalau lu gimana di? Apakah lu walaupun dana mungkin cuma cukup aja buat nikah, apakah lu nanti nunggu rumah ada dulu apa gimana? Yang pasti sih rumah dulu ya. Yes, rumah dulu sama ngebagian orang tua dulu lah. Terus jangan inilah
Kalau bisa sih ya lebih mapanan dikit lah ceweknya gitu. Maksudnya gimana tuh? Ya jangan kayak Gimana? kayak kanak-kanakan lah. Oh, jadi maksud tuh ceweknya yang dewasa, Ya, yang dewasa yang dikit. yang setara sama Ya lu lah gitu. kalau nggak Bisa. setara atau nggak di bawah 2 tahunan dikit lah. Yang penting dia udah dewasa aja pemikiran. Oh, jadi sefrekuensi sama lu, Ah, berarti sefrekuensi. lu sayang sama keluarga lu, Ah. si calon pasangan lu ini nanti ya. Nah gitu. Oke nih, Masya Allah. Ini kita udah bercerita panjang lebar nih, dan tadi ada beberapa noise ya. Kita juga minta maaf karena ini konten yang kedua podcast Aneh bersama Brother Aneh, Adib. Ya Masya Allah. Mudah-mudahan ente Allah mudahkan rezekinya, Amin. dan juga mudah-mudahan besok dilancarkan untuk wisudanya. Amin. Pokoknya nanti teman-teman kalau misalnya nanti mau nanya-nanya seputar kuliah atau bingung ngerjain cara skripsi gimana, tenang, ada Brother Ani. Ya pokoknya kalau untuk masalah harga ya bisa tanyain aja langsung sendiri sama orangnya ya kan. Ya nggak apa-apa di ente bantu-bantu ya siapa tahu ya kan. Iya. Bingung, gue juga jujur di untuk skripsi itu gimana sih cara ngemasnya biar diterima dosen ya kan. Ini terakhir lah. Nah, Gimana tuh Dit? aduh gimana ya? Soalnya pernah salah juga sih. Ya wajar kan manusiawi. Iya. Siapa sih manusia yang sempurna yang ada Iya, kesalahan benar, pasti benar. ada di. Benar. Manusiawi banget lah. Kalau menurut gua sih Tipsnya, ditentukan apa tuh namanya? Judul sesuai sama jurusan lu lah. Oke, terus Sama lu pahamin apa tuh guru-guru yang udah nyampein materi tentang metodologi penelitian. oke. Nah, di situ lu pahamin aja gimana bikinnya, alurnya gimana. Terus kalau nggak lu cari referensi dari skripsi terdahulu, udah gitu Atau doang sih. mungkin bisa nanya ke alumni ya kan. Nah, yang udah itu yang lulus. udah lulus. Atau bisa nanya Tapi tetangga itu juga nggak termasuk Nah. juga sih. Oh iya, termasuk juga ya. Nah, Yang penting itu yang buat penting- gambaran lah ya. Nah, Oke. kalau alumni sih nggak ngejamin. Nah, ngajamin juga. Yang penting lu pahamin dosen lu bener, yang penting bener pahamin itu medlit lu benerin. Kalau bisa sih sambil ngerjain skripsi pas ada apa tuh namanya bukan materi sih, mata pelajaran metodologi penelitian. Ya. Kalau lagi udah selesai tuh dosen nyampein, lu bikin cari-cari judul aja dulu. Cari judul dan termasuk nyatet ya apa yang disampaikan dosen. Nah gitu Biar lebih gampang. biar lebih gampang. Atau enggak lu bisa konsultasi ke dosen medlit lu. Oke. Masya Allah. Ini mudah-mudahan tipsnya dari teman Aneh Bro Adik ini bisa membantu, dan alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung video. Dan apa yang mau lu sampaikan buat generasi muda nih kalau yang nonton video ini, motivasinya lah gitu, Motivasinya. biar semangat, motivasi buat lu di prinsip hidup yang diterapkan di diri lu apa nih bisa sampaikan kepada penonton di sini. Kalau buat nonton, tips dari gua sih jalanin aja lah hidup. Selagi masih napas kan, Iya itu. Benar. selagi punya tangan, Benar. selagi punya orang tua, Benar ya Allah. ya udah jalanin aja dulu. Pikir aja ke depan. Walaupun ada rintangan atau apa, udah lu jalanin aja pokoknya. Terabas aja kalau kata orang Sunda. Tapi kebanyakan, Gitu, bos. tapi kebanyakan orang ngeluh itu gimana tuh? Kalau nggak lu sih, Ini nggak usah hidup aja lu. nah, benar. Ya udah. Dan karena selama kita hidup pasti ada aja Pasti. masalah. Nanti gimana kita nge-handle, Nah. ambil hikmahnya aja dan jadi Nah, pelajaran. gitu. Oke, Bro Adib, jazakallah khairan katsiran buat waktunya. Semoga lancar dan sukses untuk wisuda Amin. besok. Amin. Oke. Bisa follow juga Instagramnya Adib. Apa nama Instagramnya teh? Muhammad_Adib 20. Muhammad_Adib 20. Nanti tenang, teman-teman juga bisa cek Instagramnya kalau mau nanya-nanya soal perkuliahan, masalah apa? Jurusan lu tadi gue lupa. Gua jurusan Ya jurusan akuntansi. akuntansi. Nanti bisa teman-teman minta konsultasi sama Bro Adib. Tenang aja, oke? Iya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.